Polemik sistem pemilu serentak yang akan digelar di tahun 2024. Tidak lama lagi di negara kita tercinta ini akan segera melangsungkan pesta demokrasi serentak, mulai dari pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun beberapa hari belakangan ini, sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup santer jadi perbincangan dan bahasan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Nah loh, ada apa tuh? Jadi begini. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, ada sistem proporsional terbuka dan tertutup yang pernah diterapkan dalam sistem pemilihan umum. Untuk saat ini, sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Hal ini termuat dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955 dan di masa Orde Baru yaitu tahun 1971 sampai dengan pemilu tahun 1999. Lalu bagaimana awal mula terjadi perdebatan untuk melangsungkan pemilu proporsional terbuka dan tertutup ini? Pertama, berawal dari adanya gugatan tentang pemilu terbuka dengan nomor registrasi perkara 114-PUU-XX-2022 dan diinisiasi oleh 6 orang dengan alasan katanya parpol mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu, parpol berwenang menentukan caleg yang akan duduk di lembaga legislatif. Yang kedua, sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan partai politik. Partai politik memiliki kedaulatan menentukan kadernya duduk di lembaga perwakilan melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Parpol. Dengan demikian, ada jaminan kepada pemilih bahwa calon yang dipilih parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat yang kompeten. Itu ucap salah satu pemohon gugatan. Benarkah? Sedangkan para pihak yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka berdalih bahwa sistem proporsional terbuka merupakan representatif dari manifestasi kedaulatan rakyat. Pertama, sistem proporsional terbuka lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana amanat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam memilih pemimpin. Kedua, rakyat bisa secara bebas memilih dan menentukan calon legislatif yang dipilih dan terpilih nantinya adalah calon yang memang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Ketiga, dasar filosofi sistem proporsional terbuka sejalan dengan daulat rakyat, di mana caleg yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan. Keempat, sistem terbuka akan memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap calon wakil rakyat yang nantinya akan duduk di parlemen. Jadi bagaimana nih? Kalian lebih prefer untuk sistem pemilihan proporsional terbuka atau tertutup? Yang paling penting sih apapun sistem yang akan dijalankan nantinya di pemilu 2024, baik secara tertutup ataupun terbuka, semoga pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, demi kebaikan dan kemajuan bangsa negara Indonesia kita tercinta ini.